Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif, analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul Budaya Positif. Dengan pembimbing, fasilitator Bapak Ikin SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Pirwanto SPD. Anggota kelompok 2 dengan Realita sebagai moderator, Rita sebagai presenter, Rahma sebagai penjawab, Nur Sa'dia sebagai notulen, dan Eka Putra sebagai penanya. Dalam tugas modul 1.4 berikut dipaparkan beberapa kasus 1, 2, 3, dan 4, di mana kelompok kami akan menjelaskan mengenai hal yang terjadi dalam penerapan budaya positif pada kasus 2. Pada kasus 2, yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus tersebut, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Jadi, sikap posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi penghukum. Kenapa? Karena indikatornya percaya bahwa hanya ada satu peraturan, tidak menerima sebuah alasan apapun. Dalam hal itu, tidak kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jadi, bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, pertanyaan-pertanyaan yang biasa atau bisa diajukan pada Sabrina yaitu yang pertama, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang sepatunya harus berwarna hitam? Jadi nilai kebajikannya yaitu nilai kebersamaan, nilai kedisiplinan, nilai menghindari kesenjangan sosial. Dan bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut saya, langkah yang harus diambil Pak Lukman adalah mengajak diskusi Pak Lukman tentang dampak hukumannya ke Sabrina dan mencari solusi alternatif lain yang mendukung disiplin positif. Misalnya berkolaborasi dengan guru BK, wali kelas, wakakesiswaan, dan menegakkan disiplin. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus 2. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.